Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dengan NIM 1904010034 dari kelas EKIS 5E. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Kita ke materi yang pertama, yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah implementasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta teknik yang terbaik dan berkualitas yang dijalankan secara bersamaan untuk mencapai target yang sebelumnya telah direncanakan. Dengan dukungan sumber daya, sangat diharapkan bahwa semua rangkaian kegiatan ini dapat menghasilkan output yang optimal, terutama output yang berkaitan dengan kinerja, kualitas, waktu, dan keselamatan kerja. Dalam dunia manajemen proyek, setiap perusahaan memerlukan sistem pengelolaan yang terkonsep, karena suatu proyek pastinya memiliki keterbatasan, sehingga sasaran akhir proyek tersebut bisa terselesaikan. Definisi manajemen proyek merupakan penerapan keahlian ilmu pengetahuan dan keterampilan, baik secara teknis dengan menggunakan resource terbatas untuk menggapai sasaran yang ditetapkan, supaya menghasilkan kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja yang optimal. Adapun materi yang kedua, yaitu analisis investasi, adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Ini dapat mencakup memetakan pengambilan masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko, potensi hasil, atau pergerakan harga. Analisa investasi wajib dilakukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Analisa investasi dapat dimulai dari ruang lingkup yang paling luas, yaitu kondisi ekonomi global, sehingga mengerucut ke kondisi ekonomi salah satu emiten yang terdapat di bursa. Sebaliknya, analisis investasi juga dapat dimulai dari juga menilai kerja keuangan emiten, kemudian dibandingkan dengan kinerja emiten lain dalam sektor yang sama. Penting untuk diketahui fase bisnis selin sektor tersebut, barulah selanjutnya memperhatikan kondisi ekonomi domestik dan kondisi ekonomi global. Materi yang ketiga, itu peramalan. Peramalan adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan perencanaan agregat atau agregat planning adalah proses perencanaan yang efisien yang dirancang untuk menghasilkan hasil optimal dengan biaya yang tepat dalam waktu yang terbaik. Materi yang keempat, yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga maupun kemampuan bersaing. Tujuan, penentuan, dan pemilihan lokasi. Penentuan dan pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi usaha untuk perusahaan jasa atau retail maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekspansi usaha yang telah ada, maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Materi yang kelima, yaitu desain produk berupa barang.
Produk yang berupa barang adalah sesuatu yang berbentuk sehingga dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan. Produk yang berupa barang dapat dipindah-pindahkan. Letak fasilitasnya dapat ditentukan, besaran biayanya dan aktivitas penjualannya berbeda dengan produksi, di mana aktivitas produksinya mudah diotomatisasi. Adapun desain produk berupa jasa dalam industri jasa adalah perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa mulai dari produser kesehatan yang meninggalkan luka kecil setelah operasi usus buntu, pencucian dan pemotongan rambut di salon, hingga film yang bagus. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Adapun materi yang terakhir yaitu kapasitas produksi, merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Ada dua pandangan dalam memakai kapasitas. Pertama yaitu apabila dilihat dari pandangan bisnis. Kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu dilihat dari sudut industri jasa. Kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.